Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dengan saya. Ya, jadi kesempatan ini perlu saya jelaskan bahwa di video-video PLTS saya sebelumnya yang sederhana dan sesuai dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Jadi saya menerima pesanan dari masyarakat sesuai dengan kemampuan anggaran. Nah, untuk PLTS yang saya set di rumah-rumah, khususnya di daerah saya, Desa Dataran Hijau, Kecamatan Pinogu, itu kapasitas untuk biayanya berkisar kurang lebih 5-6 jutaan. Jadi tidak terlalu besar. Nah, kita di sini karena tidak ada penerangan PLN, jadi untuk PLTS yang kita buat itu lebih kita fokuskan di penerangan. Nah, untuk penerangan, instalasi yang saya buat adalah instalasi yang sistemnya DC. Nah, jadi instalasi yang sistemnya DC, dan untuk AC itu saya gunakan inverter yang ukuran kecil, 300 watt paling rendah dan 1000 watt paling tinggi. Nah, ini saya buat untuk invert pengubah arus bolak-balik dari DC 12 volt ke AC 220 volt. Itu kita gunakan untuk alat sebagai pengecasan, misalkan untuk HP, nonton TV, masih untuk kebutuhan yang skala ring. Nah, kenapa saya gunakan inverter yang kecil? Karena agar pada saat pemakaian energi listrik pada malam hari lebih kita hemat dan akan mampu bertahan selama 1 malam. Nah, khusus untuk penerangan. Dan kenapa saya buat instalasi DC untuk penerangan? Agar penerangan tidak tergantung pada inverter. Karena kalau inverter kita hidupkan secara terus-menerus, apalagi untuk inverter yang ukurannya biasanya akan cepat kalah ataupun down inverternya. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan di video saya kali ini saya buat video yang lanjutan di pekerjaan kemarin, yaitu untuk PLTS 1680 watt. Nah, 1680 watt itu hasil yang saya ambil dari kekuatan baterainya. Nah, baterainya 70 ampere 2 buah, jadi 140 ketika kita paralel. Nah, tegangannya 12 volt. Ketika kita paralel tegangannya pun tetap. Nah, jadi 140 ampere dikali 12 volt, itulah nilai daya listrik DC. Ya, di video-video saya pun yang sebelumnya ada yang 1200 watt, itu adalah 1200 watt DC untuk baterai ataupun aki yang 100 ampere tegangan 12 volt. 100 kali 12 sama dengan 1200 watt DC untuk kemampuan aki. Itu biasa saya gunakan panel surya, paling kecil 100 watt, paling besar 190 watt. Nah, biasanya itu kalau anggaran mencukupi, biasa yang saya beli 190 watt monokristalin. Ya, ada yang di video saya sebelumnya yang sudah saya set di sekolah di SDN 1 Pinogu, itu baterainya 100 ampere 12 volt, dan untuk panel suryanya 190 watt monokristalin. Jadi mungkin seperti itu, dan silakan menyaksikan video saya yang berikut ini. Ya, jadi ini adalah panel surya yang saya pasang di wilayah saya, tepatnya di Desa Dataran Hijau, Kecamatan Pinogu. Yang ini
saya kerjakan ataupun saya set 2 kali. Awal yang pertama yang saya pasang itu yang agak besar di sebelah sana itu kekuatannya 160 watt, dan menyusul yang di belakang ini adalah yang 100 watt. Nah, untuk yang 160 watt di sebelah sana itu saya pasang lebih awal. Baterainya 2 buah masing-masing 70 ampere, kurang mampu mengisi baterai yang kekuatannya sudah sebesar 140 ampere. Ya, jadi baterainya 2 buah 770 ampere. Kalau di paralel nilainya ataupun ampernya akan bertambah menjadi 140 ampere. Nah, sementara menurunnya hanya 160 watt, sehingganya saya tambah dengan panel surya yang 100 watt. Memang kita mau beli yang sama besar, tapi mengingat keterbatasan dana, jadi kita maksimalkan sesuai dengan anggaran yang ada. Dan panel surya ini masih yang model polikristal. Ya, jadi ini untuk kebutuhan rumah, dimana di wilayah kami belum ada ataupun belum terjangkau dengan PLN. Nah, ini saya buat untuk penerangan sistemnya DC, dan untuk AC itu ataupun arus bolak-balik itu kita gunakan untuk pemakaian yang sifatnya kecil, tidak terlalu besar. Ya, jadi ini adalah papan kontrol ya. Nah, di awal ini baru ada satu kontroler ataupun SCC, karena saya sudah mengadakan ataupun menambah panel suryanya, sehingga kontrolernya saya tambah satu lagi. Karena kontroler yang awal kalau kita hitung memang mampu untuk 2 panel surya, tapi untuk menjaga jangan sampai kontroler ataupun SCC yang satu ini tidak akan mampu melayani 2 panel, sehingganya saya untuk lebih aman saya pakai 2 SCC ataupun kontroler. Nah, ini mengingat untuk ukuran SCC yang terlalu besar di wilayah kami di perkotaan sana belum ada stok ataupun ukuran yang besar-besar. Mungkin ada, tapi harus kita pesan secara online dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, jadi untuk kontroler ataupun SCC-nya ini saya gunakan 2 buah untuk 2 modul ataupun 2 panel surya, masing-masing satu panel 160 watt dan yang satu panelnya lagi 100 watt. SCC-nya juga ini masih yang ukuran biasa, yang standar, karena untuk penggunaan ataupun kebutuhan kami pun masih yang terbatas. Nah, jadi ini breaker masih tetap untuk breaker DC ataupun instalasi DC ya. Kemudian untuk inverternya saya gunakan yang BSW 300 watt, tapi saya suka dengan merek yang satu ini. Harganya terjangkau dan aman untuk digunakan. Nah, kenapa saya gunakan 300 watt? Agar pada saat pemakaian lebih hemat energi, karena kita lebih fokus pada penerangan. Sehingganya ini saya pakai yang masih kecil untuk kebutuhan yang kecil juga. Untuk pengecasan HP, nonton TV, bahkan hanya seperti ini. Ini speaker masih speaker aktif. Ya, ini mampu diputar dengan inverter yang 300 watt ataupun untuk kebutuhan kipas angin dan televisi. Ya, jadi ini papan kontrolnya, dan ini mungkin baterainya yang di video awal tidak sempat saya videokan.
Nah, ini pun untuk baterai, karena mengingat ini dibeli 2 kali. Jadi yang satunya merek GS ini untuk baterai ataupun aki elemen basah, dan yang satunya adalah merek Iwasa. Ini masing-masing kekuatannya 70 ampere. Dan ini pun baterainya karena keterbatasan dari ketersediaan yang ada di pertokoan di daerah perkotaan sana, sehingganya kami menggunakan ataupun saya menggunakan baterai elemen basah merek GS ataupun Yuasa atau aki kering. Apalagi kalau jenis lithium di daerah kami sangat mahal ya, jadi ini masih terjangkau harganya. Mungkin kalau untuk harga GS 70 ampere 2 buah elemen kering yang jenis lithium itu mungkin 70 ampere hanya dapat bisa beli satu, itu pun kemungkinan kekuatannya yang 70 ampere dan hanya satu buah ya. Jadi ini yang sudah saya videokan di awal juga di sebelumnya, yang masih satu kontroler ya, dan alhamdulillah ini penerangannya pun bisa bertahan 1 malam dan bisa sangat bermanfaat bagi kami yang berada di daerah pelosok, daerah terpencil yang dimana juga belum terjangkau oleh PLN. Dan untuk instalasinya lampu itu sudah saya videokan juga di video saya di awal ya. Jadi demikian dulu dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.